Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang mendengarkan. Dan selamat juga memasuki uh, masa-masa jelang Prapaskah buat teman-teman yang Kristiani ya gitu. Oke, selamat bekerja kembali. Di hari Senin, gue udah pas nyampe kantor dan kebetulan gue cuman ngingetin jangan sampai lupa untuk bayar pajak ya. Gue cinta sama negara ini dan sebagai syaratnya pajak adalah retribusi yang wajib kita lakukan gitu buat setiap warga negara Indonesia yang memiliki paling tidak batasnya itu minimal punya pekerjaan, khususnya pasti yang kalau di kantor-kantor pasti dipajakin lah ya gitu. Dan sekarang udah pakai data, udah pakai NIK ya, dulu pakai NPWP, sekarang udah terintegrasi pakai NIK. Jadi segala macam kegiatan kita yang berhubungan sama NIK atau investasi atau transaksi yang berhubungan dengan NIK atau rumah dan segala macam udah bisa dideteksi, apalagi kalau lo naruh duitnya itu di bank Himbara gitu ya, jadi udah langsung otomatis ketahuan. But anyway, jangan sampai lupa bahwa pajak diperpanjang. Dan buat teman-teman yang banyak salah kaprah nih, kalau misalnya lo ada kerja di satu tempat ya, yang tempat yang utama, terus kemudian lo punya sambilan dan sambilannya itu kedetek di pajak, jadi mau nggak mau lo juga harus akhirnya, biasanya sih surat bukti potongnya itu jadi ada 2 gitu ya. Walaupun nggak ngaruh, walaupun misalnya tempat kerja utama mau gaji lo gede di tempat pertama, mau gajinya rendah di tempat pertama, tapi kalau ada bukti potong yang kedua dan ketiga dan keempat gitu ya, kerja di beberapa tempat, maka pasti lo juga akan kena gitu. Kita juga lihat ada kontennya Pak Purbaya juga, dia bilang ada kena Cortex, langsung kedetek ya, langsung dia juga karena kerjanya ada mungkin di tempat lain juga, akhirnya kena kena kurang bayar juga. Gue juga kena kurang bayar ya, karena ada di satu tempat dan di tempat yang lain kita dapat pendapatan walaupun nggak gede-gede banget, tapi secara otomatis walaupun nggak gede tapi itu digabung, dianggapnya pemberi kerjanya satu gitu. Jadi kalau misalnya ada dua tempat atau 3 tempat, maka lo harus digabung itu dan pasti akan kurang bayar. Jadi gue kasih logikanya, banyak yang mungkin nggak ngerti gitu ya. Kalau misalnya lo di kantor 1, di kantor 2 atau di kantor 3 gitu, pasti otomatis data itu langsung terintegrasi, langsung masuk ke dalam sistem, jadi lo pasti kurang bayar. Jadi kenapa kurang bayar? Nah, lo lihat di bukan slip gaji, tapi lo lihat di bukti potong bayarnya. Kemarin gue dapat penjelasan gitu, gue nanya kayaknya kurang adil gitu kalau gue harus bayar bukti kalau gue kurang bayar gitu, harus segitu banyak gitu ya kurang bayarnya gitu. Tapi dikasih penjelasan oleh orang finance yang biasa ngurusin pajak. Jadi gini, di surat bukti potong pajak itu ada tulisannya A10. Lo lihat bagi teman-teman yang punya yang kerja di kantoran dan terima surat bukti potong pajak, teman-teman lihat di suratnya di nomor A10 di bagian atas, bahwa di situ setiap perusahaan atas nama perusahaan memberitahu bahwa kita memang dari sejak awal kita hanya sepakati satu pemberi kerja gitu. Jadi hanya disepakati satu pemberi kerja, jadi tidak double, diandaikan tidak bekerja di tempat lain gitu. Tapi faktanya di lapangan berbeda kayak gitu. Nah makanya tetap setiap perusahaan tetap hanya mengikuti satu pemberi kerja aja gitu. Walaupun gajinya misalnya kecil banget, misalnya di A kecil terus di B-nya juga kecil, terus tapi
akhirnya kena 2 ya tetap kena kurang bayar juga, jadinya emang jadi boncos gitu ya. Makanya emang baiknya sih mungkin di negara kita memang ya karena kesepakatan dengan perusahaan ya pemberi kerjanya cuma satu ya, di perusahaan A itu gitu, perusahaan satu itu yang memberi kita gaji, dan kita diandaikan tidak bekerja sama, tidak berafiliasi atau bekerja di tempat yang lain sebenarnya gitu. Jadi di situ kesepakatannya. Makanya di A10-nya akan tetap ditulis oleh surat bukti potong pajaknya bahwa pemberi kerjanya tuh hanya satu gitu. Apakah nanti ditanya apa di situ apakah ada pemberi kerja yang lain gitu di tempat lain? Tidak gitu. Jadi memang kesepakatannya itu satu. Nah, karena ada orang-orang yang bekerja di 2 tempat atau 3 tempat atau bahkan 4 tempat gitu ya, dan itu tercatat, maka secara otomatis masuk bukti potong semuanya. Nah, ini di sisi lain mengindikasikan bahwa seseorang dengan kelebihannya, dengan value-nya, dengan kemampuannya, bahwa dia tetap punya kebebasan untuk bekerja di tempat yang lain gitu. Jadi punya kebebasan untuk bekerja di tempat lain asal tidak mengganggu. Kalau misalnya udah ngerasa cukup di satu tempat kerja aja dan gajinya emang gede banget ya, nggak bakal kerja di satu tempat aja, jadi nggak bakal kena pajak double gitu ya, atau nggak kena kurang bayar, dengan kurang bayar. Tapi karena misalnya di kerja tempat A gajinya gede, kerja B gajinya gede, kerja C di tempat kerja C juga gajinya gede, misalnya mungkin misalnya presiden komisaris di 3 tempat gitu kan, gajinya juga gede, maka kurang bayarnya akan gede juga gitu. Apalagi sekarang udah pakai nik, jadi nggak bisa bohong gitu, atau enggak ya paling perusahaan yang ngibulin gitu ya, bohongin gitu. Tapi kalau ngebantuin supaya dikibulin supaya jangan kena pajak gede gitu, tapi ya nggak bisa dibohongin juga ya. Kadang-kadang mau ngakalin ya terserah, tapi secara hukum gue cuman ngasih tahu bahwa biar paham kenapa seseorang itu bisa kena kurang bayar jika bekerja di 2 tempat gitu ya. Jadi bahkan kayaknya ada yang curang juga, misalnya kalau gajinya dia di satu tempat tuh gede banget gitu ya. Jadi biasanya ada perusahaan yang ngakalin bukti potongnya tuh jadi 2 gitu. Ketika bukti potongnya jadi 2, jadi bayar pajaknya dia kecil, gajinya dia dapat gede, pajaknya kecil, dan dia nihil kan gitu. Tapi kalau misalnya dia gajinya gede di satu perusahaan, dia misalnya dia nggak mau ngakalin bukti potongnya gitu, maka dia juga pajaknya juga gede gitu, karena gajinya gede. Dia nggak perusahaan nggak bantu dia untuk maksudnya nggak bohong-bohong lah gitu. Nah, ada masalah-masalah kayak gini di Indonesia yang yang kadang-kadang jadi prihatin, sehingga harusnya itu jadi uangnya kita harus memang membayar pajak buat negara kita gitu ya. Jadi pada intinya gue cinta Indonesia, gue sangat peduli untuk bayar pajak. Kalau memang gue memang ternyata kurang bayar pajak, ya gue harus tetap setia. Dan tantangannya cuma satu sih, bahwa negara juga harus bayar pajak ini dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kan gue ngomong gini karena ibu gue jadi ASN dulu, mendiang ibu itu jadi ASN, dan dia bekerja dan makan dari uang negara gitu. Dan biasanya uang negara itu terus kemudian nanti untuk membayar juga setelah pensiun itu biasanya pakai uang negara juga kan. Jadi uang negara juga, jadi gue bisa tahu. Dan untungnya kita nggak ngakalin uang negara itu, jadi kita pakai sebaik-baiknya. Dan anak-anaknya itu
termasuk saya juga nggak ngakalin selama ibu juga jadi ASN gitu, nggak ngakal-ngakalin. Jadi memang real menerima uang dari pemerintah dan kita tahu gitu. Oke, gitu aja. Jangan sampai lupa untuk membayar pajak, teman-teman. Karena pajak itu diperlukan untuk membangun negara kita, dan semoga pemerintah juga lewat tangannya Pak Purbaya semoga bisa seksama memakai uang uang ini dengan sebaik-baiknya. Dan memang MBG ini lagi jadi sorotan luar biasa di media sosial ya. Jadi luar biasa banget. Jadi nonton aja, kalau nggak percaya lihat aja di TikTok, terus kemudian lihat aja di Instagram. Dan ya, saat ini juga ini out of the context. Saat ini juga situasi di Amerika lagi habis demo besar terhadap kebijakan Donald Trump, sehingga harga bensin juga meledak kayak gitu. Gue jadi ingat demonstrasi yang terjadi di Amerika ini mengingatkan gue pada peristiwa di mana ada demo besar terhadap Presiden Soeharto gitu. Dan Presiden Soeharto akhirnya diturunkan kan. Kita nggak tahu di Amerika kayak gimana, tapi nanti kita lihat aja. Wait and see, kata investor. Oke, selamat pagi, salam dari gua, Lembut Tambun.